Halo teman-teman semuanya, selamat datang di portal Belajar IDN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara akses perangkat Cisco. Mulai dari akses menggunakan konsol, kemudian akses menggunakan SSH ataupun telnet. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menyediakan perangkat Cisco atau bisa juga menggunakan Cisco Packet Tracer kalau misalkan tidak mempunyai perangkat Cisco-nya. Yang pertama, untuk metode akses, perangkat Cisco bisa kita akses melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan kabel konsol. Jadi kita menggunakan kabel konsol untuk remote ke perangkatnya. Yang kedua, kita juga bisa gunakan web base untuk graphical user interface. Terus kita juga bisa menggunakan remote access SSH ataupun telnet. Nah, yang pertama adalah kita akan coba menggunakan konsol ya, menggunakan konsol. Jadi topologinya adalah kita punya perangkat, perangkatnya misalkan ada router ataupun switch. Kemudian kita colokin kabel konsol di port konsolnya, kita konekin ke laptop. Ya, kabel konsol seperti ini teman-teman. Jadi yang ini connect ke perangkatnya, router ataupun switchnya. Kemudian di sini nanti ada converter ke USB, connect ke laptop. Nah, pertama kita lakukan remote by console. Remote by console bisa kita lakukan ketika perangkatnya belum ada konfigurasi sama sekali. Artinya belum ada IP yang bisa untuk akses. Ya, untuk awalan kita gunakan konsol. Setelah perangkat kita konfigurasi IP, baru nanti kita bisa gunakan remote SSH, remote telnet, atau bisa juga menggunakan GUI kalau perangkatnya sudah support. Nah, kita asumsikan perangkatnya udah kita konekin ya. Nah, saya punya router atau punya sebuah perangkat Cisco, saya konekin konsol ke laptop saya. Caranya, nanti teman-teman bisa buka di device manager. Buka di device manajernya. Jadi search ya, search device manager. Oke. Device manager. Ya. Kalau sudah, teman-teman bisa cari di device manager, kita cari port konsolnya, dia connect-nya di port berapa. Nah, teman-teman bisa klik di bagian port. Nah, untuk punya saya di sini connect-nya di COM3 COM3. Port COM NLPT ini COM3. Jadi disesuaikan saja, tergantung keterdeteksinya di port berapa. Nah, kalau udah ketemu dia di port berapa, kita buka untuk software remote access-nya. Mungkin kita bisa gunakan Putih ya. Nah, untuk software Putih sendiri bisa teman-teman download dari internet. Nah, untuk connection type-nya kita gunakan serial. Connection type-nya kita gunakan serial. Terus kita isikan sesuai dengan yang ada di device manager. COM3. Berarti di sini ditulis COM3. Kalau sudah di open, kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul ketampilan Cisco-nya. Ini contoh saya remote ke salah satu switch Cisco. Ini tampilannya kita enter dulu. Nah, di sini ada keterangan. Ini baru pertama kali nyala ya perangkatnya dan pertama kali konfigurasi masih 0. Ada keterangan would you like to enter the initial configuration dialog. Ini kita pilih no saja. Nah, sampai sini kita sudah bisa akses ke perangkat Cisco-nya. Artinya kita sudah bisa memulai untuk melakukan konfigurasi ataupun untuk mengedit, menambah, menghapus settingan yang ada di dalamnya. Ini konfigurasinya secara command line interface. Nanti di video selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara konfigurasi untuk perangkat Cisco baik switch maupun router.
Oke teman-teman, itu cara yang pertama, kita bisa gunakan konsol. Terus kita juga bisa gunakan web base. Dengan catatan sudah ada perangkat yang support untuk graphical user interface. Kita bisa panggil IP address-nya. Atau bisa juga menggunakan SSH ataupun telnet. Bisa menggunakan SSH ataupun telnet. Caranya gimana? Untuk SSH ataupun telnet. Untuk SSH ataupun telnet kita bisa menggunakan putih juga untuk remote aksesnya. Nah, di sini kita ketikkan IP perangkatnya. Misalkan saya punya perangkat IP address-nya 192.168.99.1 misalkan gitu ya. Kita connection type-nya kita taruh SSH. Kita open aja di sini. Nah, ini kita yes, agree, loginnya sesuai dengan username dan passwordnya yang ada di perangkat router kita. Username adalah Cisco, passwordnya. Nah, ini kita udah bisa masuk. Bisa masuk menggunakan apa? Menggunakan SSH. Terus yang ketiga, ini SSH. Yang keempat kita bisa gunakan telnet. Bedanya antara SSH dan telnet adalah bagian keamanannya. Kalau SSH, traffic kita akan di-encrypt, sedangkan kalau telnet plain text apa adanya tanpa ada enkripsi. Jadi lebih direkomendasikan menggunakan SSH untuk remote. Kalau menggunakan telnet bedanya untuk connection type-nya kita pindahkan ke telnet. Ketikkan IP-nya 99.1. Nah, ini username apa? Username Cisco, passwordnya. Nah, ini bisa masuk ke routernya. Itu cara untuk akses perangkat Cisco ya teman-teman. Di pembelajaran berikutnya kita bahas tentang bagaimana cara konfigurasi ya, terkait dengan mode konfigurasi dan tips-tipsnya. Untuk caranya tadi ya, siapkan kabel, hubungkan perangkat ke port konsol yang ada di Cisco-nya, cek port konsolnya di device manager, kemudian kita bisa login ke terminal Cisco melalui software putih atau bisa juga yang sejenisnya ya, bisa juga pakai software yang lain misalkan Secure CRT bisa, atau yang lain atau MOBA dan yang lain. Terus login by serial port untuk menggunakan akses konsolnya. Oke. Di video selanjutnya kita lanjutkan untuk perintah dasar Cisco. Oke, terima kasih. Selamat belajar.